Berbicara tentang ujian, ya, ujian di dalam hidup, ya, ada beberapa kaidah yang harus kita pahami ya dalam memahami sebuah ujian di dalam kehidupan. Yang pertama adalah bahwa ujian di dalam hidup itu adalah sebuah sunatullah. Ya, tentunya kita memahami apa yang Allah sampaikan di dalam ayat qauliyahnya Allah dalam surat Al-Mulk ya, atau surat Tabarok pada ayat yang kedua, surat ke-67 pada juz ke-29 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya, bahwa kehidupan, kematian ya, kehidupan dengan semua yang Allah berikan kepada kita berupa potensi-potensi yang begitu banyak ya, baik itu as-sam'a, pendengaran, ataupun al-absara ya, penglihatan, afidah, hati, dan semua apapun yang Allah anugerahkan untuk kita, pada hakikatnya itu adalah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala gitu ya, agar Allah menguji di antara para hambanya ahsanu amala, siapa yang paling baik amalnya, siapa yang paling baik gitu ya dalam melakukan ketaatan dalam apapun bentuknya ya. Jadi ini konsep yang pertama yang harus kita pahami, bahwa ujian itu tidak mungkin tidak Allah berikan ya kepada para hambanya yang berada pada alam syahadah ini ya. Yang kedua adalah konsep la yukallifullahu nafsan illa wus'aha gitu ya, bahwa Allah itu tidak akan pernah membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya gitu ya, bahwa setiap ujian itu sesuai dengan apa yang Allah pandang orang itu mampu untuk memikulnya gitu ya. Jadi tidak pernah tertukar ya ujian seseorang dengan seseorang yang lainnya gitu ya. Jadi saat kita merasakan bahwa kita sedang diuji dalam urusan harta misalnya ya, dan teman kita tidak diuji dalam urusan kesulitan yang kita rasakan ya, bukan berarti kita merasa menjadi orang yang paling menderita gitu ya. Bukan berarti kita merasa menjadi orang yang Allah pandang kita pandang Allah itu tidak adil kepada kita gitu ya. Jauhkan segala prasangka suudzon dan berburuk sangka lainnya kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Karena kita yakin bahwa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha ya. Ini adalah konsep yang kedua yang harus kita fahami tentang sebuah makna ujian ya. Kemudian ya, sahabat muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, konsep yang ketiga ya yang harus kita pahami dalam memandang sebuah ujian ya, kehilangan sesuatu yang sangat kita cintai misalnya, salah satunya adalah bahwa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum ya, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun ya. Jika tadi kita mengenal di dalam surat Al-Mulk gitu ya, ayat kedua, kemudian kita memahami apa yang Allah sampaikan dalam surat Al-Baqarah ayat 286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, maka konsep yang ketiga yang harus kita pahami adalah asa an takrahu syai'a gitu. Boleh jadi kalian tidak menyukai sesuatu atau membenci sesuatu, padahal itu sangat baik untukmu gitu ya, untuk kalian. Sangat baik menurut siapa? Menurut Allah Subhanahu wa taala. Asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ya, jadi apapun maslahat yang Allah berikan kepada kehidupan kita ya, maka itu pasti sesuai dengan kebutuhan kita. Ya, jadi maslahat yang Allah turunkan untuk kita itu pasti sangat sesuai dengan kebutuhan kita. Gitu ya. Dan ketika pun Allah menurunkan ujian, musibah, kehilangan ya kepada kita, maka ini pasti Allah pandang kita mampu untuk menghadapi musibah tersebut ya. Ini adalah konsep yang ketiga. Jadi kita tidak memandang bahwa apa yang hilang dari kita itu adalah sebuah ketidakadilan dari Allah untuk kita gitu ya. Tidak seperti itu ya, tidak seperti itu. Jauhi segala prasangka buruk kepada Allah
sangat mengetahui masa depan kita, gitu ya. Allah yang sangat mengetahui kebutuhan kita. Sehingga di akhir ayat itu Allah sampaikan, wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Allah itu mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui, ya. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Dan boleh jadi, ya, kalian menyukai sesuatu, kata Allah, padahal itu sangat tidak baik, sangat buruk untuk kalian. Menurut siapa? Menurut Allah, gitu ya. Jadi kadang-kadang kita selalu berkeinginan Allah mengabulkan apa yang kita inginkan. Padahal belum tentu apa yang kita inginkan itu adalah apa yang kita butuhkan, gitu ya. Kadang-kadang kita tidak ingin, ya, merasakan sebuah kesulitan dalam hidup, gitu ya. Padahal bisa jadi kesulitan dalam hidup itu adalah sebuah tujuan Allah menginginkan kita menjadi lebih baik dari kondisi yang Allah dapatkan pada hari ini, gitu ya. Jadi mari kita sama-sama membuka ayat-ayat di dalam Al-Quran, ya, bahwa betapa Allah memberikan karunia kita begitu banyaknya, dan betapa ketika Allah memberikan ujian kepada kita, itu Allah sudah tahu kadar kemampuan kita, gitu ya. Tidak ada yang berhak kita rasakan dalam hati kita, dalam pikiran kita, bahwa Allah tidak adil untuk kita, gitu ya. Seseorang yang mendapatkan ujian sakit, ya, itu berarti Allah sedang mengujinya, jadi dia mampu untuk bangkit dari rasa sakit tersebut, ya. Jadi semuanya sudah berada dalam takaran yang Allah pandang mampu, gitu ya, untuk kita hadapi, gitu ya. Kemudian sahabat muslimah, ya, yang keempat adalah bahwa inna ma'al usri yusra, gitu ya. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Nah, ini yang kadang-kadang kita lupa, gitu ya, bahwa saat Allah menurunkan ujian, saat Allah menginginkan sesuatu yang sangat kita cintai itu Allah cabut, gitu ya, Allah hilangkan dari kenikmatan kita, ya. Kita sering lupa, ya, bahwa dalam kesulitan itu Allah selalu membersamai kita untuk memberikan kemudahan. Nah, ini mungkin konsep yang harus kita pahami, dan ini semuanya ada di dalam Al-Quran, ada di dalam ayat-ayat qauliyah, sehingga kita berkewajiban untuk terus mentadaburi ayat-ayat Allah ini dengan tadabur yang sebaik-baiknya.